Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Fitri Merawati. Hari ini kita akan berbincang tentang fiksi mini di dalam sastra cyber. Mendengar kata fiksi mini dan juga mendengar istilah sastra cyber, aku yakin teman-teman sebenarnya sudah nggak asing. Tapi hari ini kita coba menggali atau mungkin mengingat kembali bagi kawan-kawan yang selama ini sudah pernah atau sudah pernah membahas tentang fiksi mini dan sastra cyber. Nah, fiksi mini itu apa sih sebenarnya? Fiksi mini adalah sebuah karya fiksi dalam bentuk cerita yang sangat pendek. Saking pendeknya, makanya dulu disebut dengan istilah flash fiction gitu ya. Jadi fiksi yang cepat gitu, kilat gitu ya. Nah, kemudian sejarah fiksi mini itu seperti apa? Awalnya fiksi mini pertama kali diperkenalkan dengan istilah flash fiction seperti yang aku bilang tadi oleh Robert Shepard dan juga James Thomas yang mempublikasikan antologi flash fiction dengan cerita-cerita yang kurang dari 2.000 kata. Nah, itu ada pada tahun 1980-an. Jadi cukup pendek ya, karena 2.000 kata gitu ya, ini kurang dari 2.000 kata. Tapi kemudian berkembang terus sehingga fiksi mini pun kemudian hadir di era-era teknologi internet seperti ini. Nah, di Indonesia sendiri, fiksi mini disebut sebagai cerita mini, cerpen singkat, bahkan ada yang menyebutnya cerita kilat gitu ya. Lalu di Indonesia itu pernah ada fenomena tentang fiksi mini yang menarik gitu ya, pernah ada yang namanya gathering nasional fiksi mini dilakukan di Taman Ismail Marzuki di Jakarta tahun 2011, menghadirkan fiksi miners atau sebutan untuk anggota komunitas fiksi mini dari 14 provinsi di Indonesia. Artinya ini sebenarnya sebuah kegiatan yang luar biasa gitu ya, menghadirkan 14 provinsi gitu ya, orang fiksi miners. Mungkin pada saat itu awalnya juga responnya bermacam-macam, biasalah kalau ada sebuah fenomena kesusastraan, biasanya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bersepakat, ada yang mungkin kurang, ada yang masih mencoba untuk mengerti situasinya seperti apa, apalagi di era-era internet, belum tentu semua orang itu mengakses teknologi secara baik, sehingga kehadiran fiksi mini ini kemudian, mendapat respon yang beragam dari masyarakat. Nah, kemudian Fiksi Miners ini mulai membentuk komunitas-komunitas kecil di masing-masing kotanya, hingga terbentuklah FM Jogja, komunitas Fiksi Mini di Jogja, ada juga Fiksi Miners Jakarta, kemudian di Surabaya ada, di Bandung ada, dan juga di kota-kota lain. Artinya di masing-masing komunitas ini memberi wadah atau memberi ruang bagi Fiksi Miners yang kemudian mereka tertarik untuk membuat atau menciptakan fiksi mini terutama di media sosial. Nah, selanjutnya fiksi mini awalnya cukup, banyak diperbincangkan di Twitter khususnya ya, karena Twitter ini menjadi salah satu platform yang digunakan untuk mempublikasikan fiksi mini. Nah, Twitter ini juga memiliki keterbatasan, apa ya, memiliki keterbatasan kata gitu ya, yang dituliskan di dalam Twitter, sehingga kita memang tidak bisa menulis panjang lebar di Twitter. Akhirnya untuk menyesuaikan, maka hadirlah fiksi mini ini. Nah, sejak tahun 2010-an hingga saat ini bahkan masih ada, fiksi mini yang ada di Twitter. Ada 3 penulis terkenal, di sana ada Agus Nur, Clara Eng, dan juga Eka Kurniawan. Mereka masih kemudian, ikut juga mengkuratori karya-karya fiksi minus lain yang publish di Twitter, memberi respon, menanggapi, sehingga karya-karya itu, bisa menjadi lebih baik. Kemudian ada karakteristik gitu ya, atau diktum istilahnya, ini disampaikan oleh Agus Nur. Ada 14 diktum atau karakteristik dari fiksi mini. Yang pertama, diktum fiksi mini yang pertama, menceritakan seluas mungkin dunia dengan seminim mungkin kata. Sebenarnya ini hal yang sangat menantang bagi seorang fiksi miners karena kadangkala kita kan seringkali banyak sekali kata-kata di dalam pikiran kita yang ingin kita sampaikan. Bahkan beberapa orang ketika diminta menulis cerita pendek itu merasa bahwa, cerita pendek itu tidak cukup mampu untuk menampung apa yang ada di dalam pikirannya, sehingga dia butuh ruang yang lebih banyak lagi. Nah, di sini para fiksimer justru ditantang agar dia bisa menghadirkan satu fenomena besar ke dalam, eee, ruang yang kecil, tetapi pembacanya diharapkan bisa menangkap fenomena yang besar itu. Nah, ini tantangan bagi seorang fiksiminers tentu saja. Yang kedua adalah ibarat dalam tinju, menurut Agus Nur nih, fiksi mini serupa satu pukulan telak dan menohok. Artinya meskipun singkat, meskipun padat, tetapi ada sesuatu hal yang
berkesan, yang ditinggalkan, yang kemudian membuat kalau ditinju sakit ya, ih sakitnya ada di sini gitu kan. Nah di dalam, fiksi mini juga mestinya seperti itu gitu. Jadi ada satu hal yang kemudian berkesan, yang ditinggalkan, memarnya ada gitu. Nah itu yang kemudian juga harus dilakukan oleh para fiksiminers. Kemudian diktum fiksi mini yang ketiga, kisahnya ibarat lubang kecil yang justru membuat kita bisa mengintip dunia secara berbeda-beda. Jadi sudut pandangnya karena kecil kan sudut pandangnya juga terbatas. Nah, sehingga ketika kita melihat sesuatu dengan sudut pandang yang terbatas tetapi beraneka ragam ini, kemudian pasti akan membuat kita menjadi memiliki banyak perspektif gitu ya terhadap apa yang dituliskan. Jadi sesungguhnya kita sebagai pembaca fiksi mini, kita punya hak untuk menafsirkan berbagai macam, berbagai macam hal ketika kita membaca satu fiksi mini tertentu. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah karena toh sastra juga sebagai sebuah karya yang sifatnya multitafsir atau polyinterpretable. Jadi bisa saja satu fiksi mini bisa dimaknai beragam ketika dibaca oleh banyak orang. Nah, selanjutnya diktum visi mini keempat yaitu, bila novel itu membangun dunia, cerpen menata kepingan dunia, maka fiksi mini itu mengganggunya. Jadi karena dia itu usil begitu ya kawan-kawan, seakan-akan, usil begitu, sehingga kestabilan dari novel, cerpen itu kemudian coba untuk dimasuki oleh fiksi mini, tetapi untuk mencari ruang-ruang baru atau memberikan satu tawaran baru, alternatif baru, terhadap pembaca maupun terhadap orang yang menikmati fiksi mini ini. Kemudian fiksi mini yang kelima, fiksi mini yang kuat ibarat granat yang meledak dalam kepala kita. Jadi ibaratnya kalau fiksi mini itu betul-betul kuat, ketika dibaca itu sebenarnya betul-betul mengganggu pikiran kita. Karena kita akan terus menerka-nerka, mencari tahu, bahkan kita akan menggali hal-hal yang selama ini mungkin tidak pernah terfikirkan. Ini sebenarnya apa gitu kan? Biasanya pembaca akan seperti itu. Ketika muncul pertanyaan itu, maka pembaca pasti akan mencari tahu. Nah, PR bagi seorang victimiters adalah gimana caranya kita bisa membuat sebuah granat yang akan meledak di dalam pikiran pembaca. Lalu fiksi mini yang keenam, diktum fiksi mini yang keenam, ia bisa berubah berupa kisah sederhana, diceritakan dengan sederhana, tetapi selalu terasa ada yang tidak sederhana di dalamnya. Nah, karena ada granat tadi ya, jadi kesannya ya tenang, tenang, tenang saja, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin dipantik, sesuatu yang ingin dimunculkan, dikeluarkan, sehingga hal yang sifatnya sederhana itu ternyata tidak sesederhana yang dilihat seperti itu. Kemudian diktum visi mini yang ketujuh, alurnya seperti bayangan berkelebat tetapi membuat kita terus teringat gitu. Sehingga kalau kita, membaca fiksi mini ya kalau kita lihat alur tentu akan berbeda dengan karya sastra seperti cerpen atau seperti novel apalagi ya cerita yang panjang. Karena memang dia ruangnya sempit, kata juga terbatas, sehingga alur yang dibangun pun juga pesannya hanya sekelebat begitu saja, seakan-akan bahkan menafikan alurnya gitu ya. Tetapi yang seakan dinafikan itulah justru yang kemudian diingat. Lalu diktum fiksi mini ke-8, serupa permata mungil yang membiaskan banyak cahaya, kita terus terpesona setiap kali membacanya. Jadi pengen baca terus gitu ya kawan-kawan, eee, teks ini tuh menarik ya, teks ini tuh nah akan selalu terus ada, keinginan kita kembali membaca kan karena keunikannya tadi, jadi sekali membaca kita akan mendapat tafsir A, baca ulang lagi kok tafsirnya berubah B, baca lagi tafsirnya berubah C, sehingga tafsir yang beraneka ragam karena semacam lubang sempit sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang yang beraneka ragam tadi, membuat seorang pembaca menjadi tertarik untuk kembali membaca kembali, menikmati kembali fiksi ini. Nah, diktum yang kesembilan, seperti sebuah ciuman, fiksi mini jangan terlalu sering diulang-ulang. Artinya sama ya, sebenarnya kalau kita membaca sesuatu yang sifatnya klise juga kita akan bosan. Indah sekali, 2 kali oke, tapi kalau sudah 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, terus entah itu temanya, entah itu gaya, dan lain sebagainya, kalau terus diulang juga akan membosankan. Sehingga kita butuh, hal yang segar, refresh, supaya fiksi mini itu menjadi semakin menarik.
Lalu diktum yang ke-10, bila puisi mengolah bahasa, fiksi mini menyuling cerita, menyuling dunia. Jadi menyuling gitu ya kawan-kawan, artinya, bukan hanya sekadar mengolah gitu ya, tetapi sebenarnya dia semacam mengambil sesuatu hal, mensaripatikan cerita, mensaripatikan dunia ini sehingga kita menghadirkan dalam bentuk diksi yang sifatnya terbatas tadi. Lalu diktum fiksi mini yang ke-11, ia tak semata membuat tawa karena ia adalah gema tawanya. Jadi kalau fiksi mini yang sifatnya humor, yang sifatnya apa ya, memantik gelak tawa, sebenarnya tujuannya tidak untuk sesederhana itu begitu ya, tetapi ya dia ingin menyajikan sesuatu hal lain gitu. Kemudian diktum fiksi mini ke-12, kau kira fiksi mini ialah kolam kecil, tapi kau tak pernah mampu menduga kedalamannya. Jadi dengan kata yang terbatas tadi kan seolah-olah bahwa fiksi mini itu sangat sempit begitu ya, kecil begitu. Tetapi dengan kata yang dipilih, seorang fiksi minus tentu tidak akan sembarangan memilih kata yang dipakai ketika dia menulis. Karena kata yang sedikit tadi, yang terbatas tadi itu pasti sudah disaripatikan, pasti sudah dipadatkan, sudah dipilih dengan luar biasa sehingga menghasilkan beberapa kata yang dia tuliskan dalam fiksi mini. Artinya dalam satu kata punya makna sendiri atau kata punya makna sendiri yang pastinya mendalam. Oke, nah karakter diktum fiksi mini ke-13 yaitu di ujung kisahnya kita seperti mendapati teka-teki abadi yang tak bertepi. Jadi sebenarnya seakan-akan kita akan terus diminta untuk bisa menafsirkan lagi sehingga seakan-akan fiksi mini itu tidak selesai. Nah, diktum fiksi mini yang ke-14, pelan-pelan kau menyadari ia sebutir debu yang mampu meledakkan semesta. Diktum fiksi mini terakhir, lupakan semua diktum itu, mulailah menulis fiksi mini. Jadi kalau kita ingin menulis fiksi mini sebenarnya ya sudah tulis-tulis aja gitu. Seperti Agustus itu ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin menulis ya tulis aja. Karakter-karakter yang begitu banyak bisa kita lupakan. Karena ketika kita menulis, ya tulis apa yang ada di dalam pikiran kita. Apakah itu baik, apakah itu buruk, ya itu hak kita sebagai seorang penulis. Maka eh, karakter yang kemudian membatasi seorang fiksi miners itu kita kesampingkan dulu. Kita pengen nulis, nulis. Karena proses kepenulisan seseorang tentu saja bukan, hal yang sederhana. Karena apa? Karena dia melalui proses panjang, melalui pengendapan, melalui fase melihat, mengendapkan, merasakan, dan kemudian dia menginovasi, memvariasi, sehingga jadilah sebuah karya yang disebut fiksi mini. Jadi kalau mau nulis fiksi mini ya tulis saja gitu, berdasar apa yang ingin kita sampaikan dan kita tuliskan. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh, misalnya, contoh fiksi mini karya Eka Kurniawan yang berjudul Televisi. Televisi itu asik sekali menonton diriku duduk di sofa. Nah, artinya biasanya kan kita seringkali ini artinya tuh bukan berarti semua orang harus memiliki perspektif yang sama dengan saya ya, artinya kalian juga punya pemahaman tersendiri boleh-boleh aja. Tapi secara fakta saja biasanya kan orang yang menonton televisi, tapi kenapa kemudian Eka menampilkan bahwa ini televisi yang sedang asik menonton kita sebagai penontonnya. Kemudian contoh fiksi mini karya Kak Eng, ada judulnya Tita. Si kecil Tita berlari di kebun mengejar suaranya yang barusan melompat dari bibirnya. Nah, ini ada keanehan karena biasanya, suara itu muncul gitu ya, terus kemudian ini suaranya melompat gitu, walaupun ya suara akan keluar dari bibir kita dengan istilah melompat, tapi kemudian kenapa dikejar? Kenapa suara itu dikejar? Adakah yang salah? Adakah sesuatu hal yang perlu eee, apa ya, dilihat kembali atau ada sesuatu hal yang kemudian harus dibenahi dan lain sebagainya. Lalu ada fiksi mini karya Agus Nur, kisah seorang reserse, ia menyelidiki kematian janda yang mati dimutilasi. 3 bulan kemudian atasannya mendengar kabar kalau ia kawin dengan janda itu. Jadi ada paradoks-paradoks yang kemudian membuat kita terengah-engah gitu, loh maksudnya apa? Nah, ingin disampaikan. Karena kadang-kala juga lewat fiksi mini kita bisa mengkritisi satu peristiwa, satu fenomena, satu berita, satu permasalahan. Kenapa? Karena seringkali kan kita hanya melihat fenomena ya sudah gitu, fenomena itu kemudian terlupakan. Tapi bagi seorang, pengarang, khususnya fiksi miners, yang terlupakan itu kemudian, oh ini harus diingat kembali dengan cara apa? Dengan cara menuliskan sebuah karya. Nah selanjutnya yaitu peran media sosial dalam sastra cyber atau dalam fiksi mini.
Yang pertama adalah memudahkan akses karya sastra, karena di era teknologi internet seperti ini, karya sastra yang bisa diunggah di media massa manapun memudahkan orang untuk bisa mengakses secara langsung, bahkan secara personal. Yang kedua adalah mempercepat penyebaran karya sastra. Jadi kalau misalnya karya itu kita unggah di media massa, eee, akan lebih mudah tersebar seperti itu. Kemudian memperluas jangkauan publikasi karya sastra, karena karya sastra ini diunggah dalam konteks internet begitu ya, di cyber, jangkauan pembacanya pun pasti akan lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah memudahkan publikasi karya tanpa harus melewati tahap seleksi yang ketat, meskipun ini yang kemudian berisiko adanya karya yang dianggap tidak berkualitas. Karena tidak melewati, redaksi, tidak melewati kurasi, tidak melewati editor, sehingga dianggap bahwa karya-karya yang sifatnya langsung unggah dan bisa langsung dinikmati itu, dianggap sebagai karya yang kualitasnya kurang bagus. Tapi meskipun seperti itu sebenarnya juga tidak berarti semua bisa dipukul rata begitu ya, karena ternyata juga masih banyak kok meskipun karya itu langsung diunggah di media tanpa harus ada, kurasi dulu, tapi ternyata karya itu juga tetap berkualitas. Yang kelima, mengembangkan karya sastra yang sebelumnya dicetak dalam bentuk buku maupun antologi. Jadi media sosial ini bisa membantu kita secara digital mengakses kembali karya-karya yang sebenarnya sudah dicetak, tapi mungkin, kemudian jangkauannya kan tidak luas, sehingga bisa dijadikan sebagai karya digital, kemudian, diunggah di media massa. Selanjutnya, memudahkan pembaca menemukan dan mengakses karya lama yang tidak cetak lagi namun telah didigitalisasi sehingga karya sastra tersebut dapat diunggah dalam media sosial tertentu. Nah, termasuk fiksi mini. Sebenarnya fenomenanya juga menarik karena fiksi mini yang awalnya di-upload di media massa, sekarang juga banyak fiksi mini yang kemudian ditulis di buku antologi. Kemudian orang menulis di buku antologi, kemudian dipublikasikan juga kembali lewat lewat media massa sehingga sebenarnya antara apa ya, satu dengan yang lain hal saling bersinergi, saling membantu lah seperti itu. Sehingga sebenarnya media sosial ketika digunakan secara bijak dan baik cukup membantu karya sastra, sastra cyber khususnya fiksi mini. Karena dengan adanya media sosial ini penyebaran semakin luas, orang yang mengakses semakin banyak, respon juga akan menjadi sangat beragam, itu tentu akan kembali kepada ke fiksi mini itu sendiri. Fiksi mini bisa menjadi sangat beragam bentuknya ketika respon dari masyarakat itu bermacam-macam dan berpengaruh kepada pola cara kepenulisan dari si fiksi minus itu sendiri. Nah, itu tadi kawan-kawan yang udah bisa aku sampaikan ya, meskipun sedikit tapi mudah-mudahan, eee, ada hal yang bisa dipetik. Jadi ketika kita ingin menulis fiksi mini, memang ada diktum-diktum tadi ya, ada 14 diktum yang harus kita jaga, tetapi ketika kita menulis, ya sudahlah kita tulis aja dulu, yang penting adalah kemudian kita bisa melihat kembali tulisan kita, mereview kembali tulisan kita, sebelum kemudian kita unggah ke media massa. Selamat berkarya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.